Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah jika kabar kalian hari ini tetap semangat dan luar biasa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa? Mau Ali, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, Bapak ingin semuanya berdiri terlebih dahulu. Berdiri terlebih dahulu. Sekarang periksa kerapihan pakaian kalian. Sudah rapi atau belum? Sudah. Lihat bahwa kanan kirinya apakah ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, silahkan buang ke tong sampah yang ada di depan. Ya, silahkan buang ke depan. Jika sudah rapi dan tidak ada sampah, silakan duduk kembali. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ratu. Ratu kenapa? Sakit. Akila kenapa? Adila kenapa? Oh, izin. Terus siapa lagi? Udah, 2 orang saja? Ya. Ratu sudah berapa hari tidak hadirnya? Sakitnya? Hari ini. Oke, kalau misalkan Ratu tidak hadir atau sakitnya lebih dari 3 hari, kalian bisa koordinasi dengan wali kelas untuk menengokkan bagaimana keadaan Ratu. Nah, sekarang mari kita doakan semoga yang berhalangan hadir untuk mengikuti pembelajaran hari ini cepat sehat dan juga bisa mengikuti pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Sekarang kita melakukan ice breaking dahulu sebelum mulai pembelajaran. Sekarang berdiri lagi, silakan berdiri lagi. Masih ingat semuanya berdiri? Berdiri, semuanya berdiri, tidak ada yang duduk. Masih ingat tepuk semangatnya? Mau dicontohkan atau langsung? Oh, langsung atau dicontohkan? Langsung ya, dengan catatan kalian harus semangat. Mari, baik kita mulai. Tepuk semangat. Ayo, ayo. Hore, hore. Asik, asik. Semangat. Alhamdulillah, tepukan untuk semua. Silahkan duduk kembali. Baik, anak-anak, masih ingat tidak pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa? Sudah belajar apa? Teks deskripsi. Apa yang telah dipelajari dari teks deskripsi? Pengertian. Siapa yang masih ingat pengertian teks deskripsi? Silakan acungkan tangannya. Siapa? Oke, silakan. Teks deskripsi adalah teks yang menuliskan sesuatu sesuai dengan keadaan sederhana, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dituliskan sesuai dengan citra penulisnya. Benar, terima kasih Bapak. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selain pengertian, kita sudah mempelajari struktur teks deskripsi. Coba siapa yang masih ingat struktur teks deskripsi ada apa aja? Teks deskripsi ada 3. Ada apa aja? 1 identifikasi, Iya. 2 deskripsi bagian, Iya. 3 kesimpulan. 3 kesimpulan. Benar sekali, ada 3 ya struktur teks deskripsi itu, ada identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Selanjutnya kita juga sudah mempelajari majas personifikasi. Coba siapa yang masih ingat majas personifikasi itu apa? Oke, Diandra silakan. Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan cara menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Ya, kalau majas personifikasi apa?
Bebas, saya mengumpamakan mendapati seolah-olah hidup seperti manusia. Kita juga sudah belajar kata konkret dan kalimat perincian. Siapa yang masih ingat? Yang masih ingat? Coba. Contoh objek secara konkret atau nyata benar-benar ada, berwujud dapat dilihat, diraba dan sebagainya. Perincian yaitu kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang semestinya. Ya, benar. Kalau kata konkret itu bisa ditangkap oleh kaca indera atau keadaan sebenarnya, sedangkan kalimat perincian itu mendeskripsikan secara rinci sampai hal-hal terkecil dari suatu objek. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, Bapak ingin kalian menyimak video yang Bapak tayangkan. Menepatku pada orang segala sebisa kita cinta akan selalu ada di sela-sela gelisah yang berbeda. Ada yang kenal dengan penyanyi yang ada di depan? Tidak. Tadi kata-katanya apa? Ada ketua kelasnya suruh turun juga. Terus ini. Oke, bisa perhatikan kembali. Bisa kalian kali ke depan. Tadi kan kata-katanya ada mengapa takut pada lara, sementara semua rasa bisa kita cipta. Bapak ingin bertanya, bagaimana keadaan kalian hari ini, perasaan kalian hari ini? Baik? Baik? Biasa saja? Ada yang sedang bersedih? Ada yang sedang perasaannya berbunga-bunga? Nah, Bapak hanya ingin berpesan kepada kalian bahwa bagaimanapun keadaan kalian, bagaimanapun situasi dan kondisi kalian, kalian harus tetap semangat untuk menyongsong masa depan, untuk belajar. Karena yang menentukan masa depan kalian itu bukanlah orang lain, bukanlah keadaan kalian. Mungkin ada di antara kalian yang lahir dari keluarga yang kurang beruntung, tapi itu semua bisa kalian dobrak. Dengan cara apa? Dengan cara kalian belajar, dengan cara kalian semangat, berdoa, dan berusaha. Bapak yakin bahwa anak-anak di kelas 7 ini merupakan calon anak-anak sukses yang akan menggapai cita-citanya di masa depan. Amin. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yaitu melalui aktivitas melihat gambar, menonton video, dan observasi langsung, peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan tepat. Maksud dengan tepat di sini yaitu sesuai dengan apa yang telah Bapak ajarkan di pertemuan sebelumnya. Strukturnya, terus majasnya, kata konkretnya, kalimat perinciannya, dan bahasannya harus sesuai. Lalu, manfaat mempelajari teks deskripsi itu apa sih Pak? Yang pertama adalah mengembangkan kreativitas. Masih ingat bahwa teks deskripsi itu melibatkan panca indera apa aja? Ada yang perasa, ada indera perasa, ada indera penglihatan, raba, terus penciuman. Nah, dengan melibatkan indera tersebut, kalian berusaha mengimajinasikan suatu objek untuk menjadi kata-kata yang lebih kreatif lagi. Ini melatih kreativitas kalian. Dan yang kedua yaitu mengasah cara berpikir kritis. Tadi ada kata konkret dan kalimat apa satu lagi? Perincian. Nah, di sini kalimat perincian itu melatih cara berpikir kritis. Karena kalian mendeskripsikan sampai objek-objek terkecil dari objek yang akan kalian deskripsikan tersebut. Seperti itu, paham? Nah. Lalu untuk penilaian. Penilaian pada siang hari ini yang pertama adalah penilaian tertulis. Penilaian tertulis ini nanti kalian akan melaksanakan pretest pertama, terus ada mengkonstruksi terbimbing, dan yang terakhir adalah mengkonstruksi secara mandiri atau proses. Yang kedua, penilaian unjuk kerja. Unjuk kerja itu nanti Bapak minta satu orang dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya itu harus paling bagus. Siapa orang yang paling bagus itu akan dinilai.
Dan yang terakhir adalah penilaian diri sendiri atau self-assessment. Kalian akan menilai diri kalian sendiri sejauh mana pemahaman kalian tentang teks deskripsi. Baik, siap untuk belajar? Siap. Semangat untuk belajar? Coba, sekarang kalian bawa handphone semuanya? Yang bawa handphone silakan gunakan handphonenya. Ini ada handphone tempat ya? Semuanya, Bapak akan mengirimkan link pembelajaran, link playtest kepada teman kalian Dianka ya. Oke. Kalian bisa klik link tersebut atau juga bisa scan QR yang ada di depan atau kode batang yang ada di depan. Siapa yang nggak bawa handphone? Yang nggak bawa handphone siapa? Yang nggak bawa handphone silakan di kertas lembar aja ya. Siapa lagi yang nggak bawa handphone? Oke, di situ ada gambar apa? Ada gambar soto mie Bogor. Bapak mau mengetahui bagaimana kemampuan menulis teks deskripsi kalian, kemampuan awalnya. Silahkan deskripsikan soto mie Bogor selama 10 menit dimulai dari sekarang. Jawaban ya, di situ ada jawaban, silahkan diklik jawaban. Ada yang mau ditanyakan? Kamu mau handphone? Soto Bogor. Di situ bisa diklik ya jawaban. Diklik jawaban sekarang kalian ketik. Deskripsikan tentang soto Bogor. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ajukan tanya dan bertanya ke Bapak. Ini untuk mengetes kemampuan awal kalian menulis teks deskripsi ya. Waktunya 6 menit lagi. Oke, 5 menit lagi.
Kalau udah silakan klik kirim ya. Kalau dirasa sudah cukup silakan klik kirim. Nanti akan terekam oleh Bapak. Waktunya 4 menit lagi. Lagi dia udah nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nanti ada namanya. Udah semuanya? Belum. Oh, kanan juga. Selesaikan dengan waktu 3 menit lagi. Oke. Setelah 3 menit, setelah selesai handphonenya silakan dikumpulkan lagi di depan. Tidak ada yang memegang handphone dan membuka menu yang lain. Sudah, handphonenya dikumpulkan. Oke, handphonenya kumpulkan yang udah. Sudah, waktunya 2 menit lagi. Kirim ya. Kalau udah silakan kirim. Udah? Kalau sudah dikirim silakan simpan handphonenya di depan. Simpan handphonenya di depan, kumpulkan handphonenya di depan. Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Oke, handphonenya simpan lagi di depan yang udah. Kumpulkan. Kumpulkan. Udah ini udah. Udah? Udah. Kumpulkan handphonenya, matikan, kumpulkan di depan. Kumpulkan. Ini kumpulkan satu orang. Kamu udah? Kirim handphonenya, simpan lagi di depan. Di sini handphonenya simpan di sini. Oke, semuanya sudah selesai? Sakti, udah belum? Belum. Simpan, kirim aja sama Mama. Sudah, buka aja ya. Oke, simpan sini. Bolas. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah, kalau yang pakai kertas silakan kumpulkan kertasnya di satu orang. Yang menggunakan handphonenya matikan lagi dan kumpulkan di meja paling depan. Siap mengikuti pembelajaran berikutnya? Siap. Baik, Bapak ingin bertanya ke kalian terlebih dahulu. Apakah kalian tahu tentang makanan khas Bogor? Tahu. Ada apa aja makanan khas Bogor? Pertama ada apa? Roti unyil. Ada lapis talas. Terus ada soto mie Bogor. Tommy. Terus pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga. Makanan khas Bogor apa yang kalian sukai? Siapa yang suka lapis talas, Cung? Cung. Kejo, kenapa kamu suka lapis talas? Manis. Rasanya manis, selain manis? Teksturnya lembut. Manis dan lembut. Terus, pertanyaan yang terakhir. Kenapa kamu suka makanan tersebut? Karena enak.
Karena enak. Selain enak, penampilannya menarik nggak? Wanginya harum nggak? Nah, secara tidak langsung dengan kalian menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Bapak tanyakan, kalian sudah mendeskripsikan makanan tersebut, yaitu makanan khas Bogor. Jadi pembelajaran kali ini Bapak akan mengambil tema kebudayaan Kota Bogor dengan diri yaitu makanan khasnya. Terus, tadi kan kalian sudah membuat teks deskripsi tentang apa? Tentang sotomi Bogor. Nah, kalian refleksikan tulisan yang sudah kalian buat di aplikasi itu sudah sesuai belum dengan video yang akan Bapak tanyakan berikut ini. Silakan saya ingatkan Bapak. Teman-teman mampir ke Sotomi Bogor satu ini. Kalau lihat review di Google, Sotomi satu ini itu lumayan rekomend untuk coba seperti pada umumnya Sotomi Bogor satu ini menggunakan pisau pikul, kemudian ada daging dan lain sebagainya. Unik di sini adalah mereka menggunakan bumbu khas yang mereka bikin sendiri. Udah coba dari tahun 2018 dan sampai saat ini lumayan banyak pembuatannya. Seperti biasa sebelum kita makan dulu sampingnya, kemudian kita aduk seperti ini. Kedua Sotomi satu ini lumayan banyak rasanya. Tidak mesti tambahin beberapa bumbuan bisa menjadi saus yang tidak cocok. Sebagai penutup jangan lupa cobain alat orang yang jualan di samping Sotomi satu ini. Lokasinya ada di sini dan selamat berjualan. Udah ya videonya? Gila nggak kalian lihat video tersebut? Lapar nggak? Lapar. Nah, Bapak ingin bertanya kalian tentang video tadi. Apa nama makanan pada video di atas tadi? Soto mie Bogor. Berarti kalian tahu kan soto mie Bogor? Tahu. Alhamdulillah kita tahu. Terus pertanyaan kedua, berasal dari daerah mana makanan tersebut? Daerah Bogor. Pertanyaan ketiga, apa saja bahan dari makanan tersebut? Satu orang, silakan ajukan tangan siapa yang berani. Silakan. Ada apa aja? Timun, mie, pistol, tomat, bawang, Terus? kuah kaldu, daging, dan lain-lain. Benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian bahwa salah satu bahan dari makanan tersebut tadi ada mie dan lain-lain. Terus pertanyaan selanjutnya, kuahnya terbuat dari apa tadi? Kaldu. Kaldu apa? Kaldu sapi. Bisa juga kaldu ayam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tampilan dari makanan tersebut? Menarik. Menarik nggak? Menarik. Menggugah selera tidak? Ya. Lalu, bagaimana rasa dari makanan tersebut? Gurih. Pedas. Ada asam dari jeruk nipis dan tomatnya, benar sekali. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah kamu suka dengan makanan tersebut? Lalu, apa yang membuat kamu suka dengan makanan tersebut? Karena enak. Oke, kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Bapak tanyakan kepada kalian. Jika pertanyaan ini dirubah menjadi struktur teks deskripsi, kalian masih ingat? Struktur teks deskripsi kan ada 3. Ada apa aja? Identifikasi, terus kesimpulan. Nah, pertanyaan pertama dan kedua, jika dibedah menjadi struktur teks deskripsi bisa menjadi bagian apa? Yang kompak bisa menjadi bagian apa? Bisa menjadi identifikasi. Kenapa? Kenapa ayo identifikasi? Apa identifikasi? Karena menjelaskan secara umum. Ini menjelaskan sotomi Bogor yang berasal dari daerah Bogor. Terus pertanyaan ke-3 sampai ke-6, jika dibedah menjadi struktur teks deskripsi bagian apa ini? Yang kompak. Bagian deskripsi bagian. Siapa yang berani kenapa ini dibilang deskripsi bagian? Karena menjelaskannya dengan rinci dan detail. Karena menjelaskan teksnya secara rinci dan detail. Apa yang dijelaskannya? Oke, karena ini menjelaskan secara detail tentang apa? Bahan dari soto mie
Bogor. Benar sekali. Lalu pertanyaan ke-7 dan 8 ini bisa menjadi bagian apa? Kesimpulan. Kenapa ini disebut dengan kesimpulan? Karena menyampaikan perasaan dari penulis tentang soto mie Bogor. Benar sekali. Ternyata kalian semuanya sudah paham tentang struktur teks deskripsi. Nah, sekarang Bapak ingin menampilkan teks pemodelan teks deskripsi tentang soto mie Bogor. Kalian lihat apakah sudah sesuai dengan apa yang kalian buat, sudah selengkap apa yang kalian buat di Pinterest atau belum? Nah, paragraf pertama, siapa yang mau membacakan? Ejo, kamu bisa membacakan paragraf pertama? Silakan. Berdiri, salah. Soto adalah salah satu hidangan khas di Indonesia yang sangat populer. Hidangan ini merupakan semacam sup dengan kuah dan air kelapa. Biasanya disajikan panas sebagai hidangan utama atau penutup. Salah satu jenis soto yang di Indonesia adalah soto mie Bogor dan merupakan makanan khas Bogor. Berikut ini merupakan penjabaran secara detail. Oke. Terima kasih Dejo sudah membacakan paragraf pertama. Ini, jika paragraf pertama ini, menurut kalian paragraf pertama ini termasuk ke dalam struktur teks deskripsi apa? Apa? Termasuk ke dalam identifikasi. Kenapa ini termasuk ke dalam identifikasi? Karena menjelaskan secara umum tentang apa? Tentang soto mie Bogor. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang kebahasaan ya. Masih ingat yang dipisah dan yang sambung serta penggunaan huruf kapital? Masih? Masih di paragraf pertama. Menurut kalian di sini ada kesalahan tulisan atau tidak? Ada. Di bagian mana? Ini D-nya harusnya kayak gimana? D-nya harusnya dipisah. Terus ini penggunaan hurufnya benar atau belum? Harusnya menggunakan huruf apa? Kapital. D-nya harus dipisah karena apa? Karena menunjukkan letak geografis atau tempat, dan huruf kapital karena juga menentukan letak geografis atau tempat. Seperti itu. Lanjut kepada paragraf yang kedua. Siapa yang membacakan? Kamu ini sekarang bacakannya. Ini, coba kalian ke depan. Paragraf yang kedua termasuk ke dalam struktur teks deskripsi apa? Deskripsi bagian. Apa? Deskripsi bagian. Kenapa termasuk dalam deskripsi bagian? Karena menjelaskan dengan rinci dan detail. Karena menjelaskan secara rinci dan detail. Apa yang dijelaskan? Bahan-bahan dari soto mie Bogor. Masih di paragraf kedua ada kesalahan tulisan nggak sih? Apa kesalahan tulisannya? Yang mana? Yang ini? Apa yang ini? Ini harusnya pakai huruf apa sih? Harus pakai huruf kapital B-nya. Kenapa harus pakai huruf kapital? Coba siapa yang menjawab? Kenapa? Karena di awal kalimat. Benar sekali, ternyata kalian semuanya sangat-sangat pintar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut, boleh lanjut? Lanjut. Kita lihat paragraf ketiga. Siapa yang berani membacakan? Ini akan mendapatkan nilai tambahan. Oke, silakan. Kuah soto memiliki rasa yang kompleks dan kaya dengan sebuah rempah yang sangat hangat dan aroma yang menggoda. Biasanya ditambahkan jeruk nipis untuk memberikan rasa segar dan sedikit asam. Yang
Sesama kaum untuk menciptakan rasa yang khas. Soto biasanya disajikan manis dengan mie dasar maupun daging dan bahan tambahan lainnya ditambahkan di atasnya. Lalu kuah panas dituangkan di atasnya. Hidangan ini sering disajikan dengan kuah seperti mie, sambal, kecap manis, dan potongan jeruk nipis. Oke, terima kasih. Di paragraf ketiga, perhatikan semuanya ke depan. Di paragraf ketiga, ini menurut kalian termasuk ke dalam struktur teks deskripsi apa? Deskripsi bagian. Kenapa ini termasuk ke dalam deskripsi bagian? Karena masih menjelaskan secara detail tentang apa? Soto mie Bogor. Masih di paragraf ketiga. Di sini ada majas nggak sih? Apa majasnya di sini? Buka lebar. Apa yang membuat mata tertutup untuk terbuka lebar? Jeruk nipis. Masih ingat majas personifikasi itu apa? Siapa yang berani? Majas personifikasi. Ada yang tahu majas personifikasi? Yang mengibaratkan benda mati seolah-olah bisa hidup. Jeruk nipis bisa nggak sih mengetuk mata? Tidak. Tapi kan ini dibuat majas personifikasi, jadi rasa-rasanya bisa membuat mata terbuka lebar, mengetuk mata kita. Oke, pintar ternyata kalian. Kita lanjut kepada paragraf yang terakhir. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa? Oke, biarkan silakan. Soto bukan hanya makanan sehari-hari di Indonesia. Di banyak daerah, soto sering disajikan sebagai hidangan utama dalam pernikahan, lebaran, atau acara keluarga besar lainnya. Soto tidak hanya dikenal karena kelezatannya, tetapi juga karena nilai-nilai budaya dan tradisional yang melekat padanya. Dengan bahan-bahan yang berlimpah dan rasa yang menggugah selera, soto terus menjadi salah satu favorit di seluruh Indonesia dan dapat dilakukan. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bianca. Oke, nih di paragraf terakhir, menurut kalian ini termasuk ke dalam struktur apa? Kesimpulan. Kenapa ini termasuk kesimpulan? Menjelaskan tentang perasaan dari penulisnya atau kesan tentang soto mie Bogor. Alhamdulillah. Mari silakan belajar. Masih. Kita tadi sudah melakukan apa saja? Sudah melakukan pretest. Terus ada video tentang soto mie Bogor juga. Terus ada teks kemudiannya juga. Sekarang kita mengkonstruksi tertinggi. Di awal pembelajaran dulu, pas awal pertemuan, Bapak sudah melakukan tes diagnostik non kognitif tentang gaya belajar. Ada 3 gaya belajar, masih ingat? Ada visual, auditory, dan kinestetik. Oke, kalian sudah duduk per kelompok? Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Oke, kalau nggak ingat, ini dia kelompoknya. Pak, apa yang mau dideskripsikan kali ini? Objeknya apa, Pak? Tadi kan sudah ada makanan khas Bogor, soto mie Bogor. Kali ini objek yang akan dideskripsikan ini apa? Lapis talas. Kelompok visual, silakan ajukan tangan. Kelompok 1 dan 2. Coba kalian perhatikan lapis talas di depan. Warnanya seperti apa? Bentuknya kayak gimana? Terus ada toppingnya apa? Bisa kalian lihat dan perhatikan secara sama. Selain ada gambarnya, Bapak juga ada videonya. Yang auditori kelompok 3 dan 4 mana? Silakan kalian perhatikan video berikut ini. Ayo kita buat bulu lapis talas. Ini tuh seperti mobil masaknya. Kita buat pertama kita masukkan bulu itu terlebih 9 bulu dan gula pasir sama sendok. Kemudian kita mixer sampai mengubah bentuk mixernya atau mengubah hasil mixer dari bentuk. Tipenya MX700. Secara pandangnya berbeda, adonnya juga cepat banget menjadi rata. Kapasitasnya besar 7 liter, jadi cocok banget buat yang pengen mobil daging ataupun buat jualan. Nah lanjut, kalau adonannya dari mengembang, kita tambahkan minyak, santan instan, kemudian 100 gram tepung terigu. Setelah itu kita mixer lagi sampai adonannya semuanya itu tercampur rata. Dan ini dia hasil adonannya super lembut. Adonannya kita bagi 2. Untuk yang pertama kita tambahkan lebih ungu
dan yang satunya lagi kita kasih pasta warna kuning. Aduk-aduk sampai semua warnanya itu tercampur. Kita siapkan loyang, kemudian kita kukus adonan yang berwarna kuning selama 10 menit. Nah, kalau sudah 10 menit, kita taruh adonan yang warna kuning, kemudian kita kukus lagi selama 10 menit juga. Ya udah mantap, dan itu wangi banget, rasanya juga enak banget, gak kalah sama yang dijual-jual. Bentuk atasnya kita tinggal tambahkan whipped cream. Kita ratain aja sampai bagian atasnya itu tertutup. Lalu beri taburan keju di atasnya yang banyak ya. Dan ini udah jadi. Ini tuh menurut salah satu super lembut dan rasanya juga super enak. Kalian harus coba. Oke, itu teksturnya empuk ya, siapa yang perhatikan nyoy-nyoy gitu. Selain Bapak tadi lihatkan gambarnya, terus Bapak juga melihatkan videonya, Bapak juga bawa bentuk aslinya. Di sini kelompok kinestetik mana? Kelompok 4, 5, dan 6. Tapi ini bukan hanya untuk kelompok kinestetik, juga kalian semua bagian dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Kalian udah nyoba lagi salah? Ya. Sekarang Bapak mau, tadi sebelum Bapak bagikan, nanti pas bowl ini dibagikan, kalian perhatikan warnanya seperti apa, teksturnya kayak gimana, terus toppingnya ada apa aja. Tadi semua ada videonya, bahan-bahannya apa aja. Terus setelah itu kalian makan dan merasakan rasanya seperti apa. Terus perasaan kalian setelah makan habis saat itu kayak gimana. Itu kalian tuangkan, deskripsikan dengan detail. Oke? Dan nanti Bapak minta satu orang perwakilan untuk mendeskripsikan teks deskripsinya. Teks deskripsi tentang habis salat. Oke, Pak? Ini kan wangi apa? Wangi keju. Ini yang terakhir kelompok. Sekarang perhatikan dulu ke depan. Semuanya sudah kebagian bodolan salamnya? Kalian silakan makan dan deskripsikan kita tersebut dengan waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Ditulis. Nih, tempatnya KPD-nya ini. Mana kelompok 1 sama 2? 1, 2. Kelompok auditori. Nih. Oke, silakan kalian diskusi.
Ada yang mau ditanyakan? Baik, makan. Oke, Pak. Rambut di mulut kan? Kalau ada hasilnya dari kayak gitu. Ada kayak itu kan lebih salah satu ya. Ada tinggal diwarnai ya, tugas yang ibu tinggal diwarnai ya. So kalian nanti diwarnainya di rumah aja, ya, diwarnainya di rumah aja. Terus tapi besok pagi-pagi serahin ke ibu, atau nanti ibu yang kesini. Pokoknya ini kalian harus masukin. Oke? Jadi ingetin. Ibu biasanya di mana? Di sekolah. Di BK atau di mana? Enggak di itu di ruang guru. Nanti pokoknya mulai tipin misalkan pagi-pagi nih siapa di kamu ditungguin semuanya, jadi semuanya ditungguin di kamu ya. Bu jadi buat 3 bu. Hah? Jadi buat 3. Ini kan yang kemarin, terus yang diwarnai, oke? Jangan lupa dikerjakan. Ya, satu yang diwarnai, satu yang diarsir. Jangan lupa kerjakan, besok harus dikumpulkan karena ibu pengen kalian dapat nilainya minimal. Ya, oke, kasih. Oke, bisa dilanjutkan lagi? Bayinya pegang. Ya, semangat. Jangan lupa kalian kerjain. Ali udah.
15 menit lagi, 10 menit lagi ya. Ingat, kalian pilih satu orang yang bisa mendeskripsikan dengan jelas. Nanti nilainya akan bagus. Hanya secara detail, mendalam ya. Ya, ini ngomong satu. Ini makanya ada apa aja dari salah. Bentuknya udah dulu. Terus perasaan kalian setelah memahami salah sudah dideskripsikan dulu. Iya, rasanya. Kalau perasaan kalian memahami salah, itu masih kalau itu makan salah yang udah semuanya? Kelompok ini berapa? Udah. Udah, lagi dicari dulu. Ini kelompok ini udah semuanya. Udah, deskripsi bagiannya udah. Penulisannya udah benar belum? Awal kalimat harus pakai huruf apa? Ini artinya ada yang disambung, ada yang dipisah. Ada yang digabung, ada yang dipisah. Awas, perhatikan. Setelah titik harus huruf apa? Huruf kita, benar. Oke, waktunya 5 menit lagi. Sampai pukul 13.40. Dengan lembutnya, dengan gurihnya, itu kamu bisa makan itu rasanya kayak gimana? Itu rasanya ngapain? Jadi, bahkan kalau makan di salah saya
Oke, 3 menit lagi. Dua menit lagi. Nanti kita hitung mundur secara bersama-sama. Satu menit lagi. Satu menit lagi, semuanya selesai. Langsung aja kesimpulannya yang mana? Kita bahas yang mana? Tidak cukup satu, ada apa-apa. Semuanya perhatian depan, kita hitung mundur secara bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bapak mau setiap kelompok memilih satu orang untuk membacakan teks deskripsinya. Semuanya berada di depan. Kelompok 1 mau siapa? Kamu, silakan Alivia. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ini Bapak akan menilai bagaimana tata bahasa dan kemampuan komunikasi kalian. Duduk, semuanya duduk. Duduk, perhatikan ke depan, perhatikan teman kalian yang akan mempresentasikan. Bisa saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan kita mendeskripsikan dana dari lapisan. Lapisan adalah makanan dari bawah. Rasanya sangat manis dan agak gurih dan agak ini dari kalian sangat fokus. Bahannya terdiri dari telur, terigu, margarin, ubi, talas, gula, susu dan mie. Tampilannya sangat menarik dan membuat bentuknya persegi, warnanya ungu dan putih. Rasanya membuat mata saya terpandang. Setelah memakan tersebut membuat saya terpilih menambah hati. Ya. Berikan tepuk mantul untuk kelompok 1. Masih ingat tepuk mantulnya? Oke, bareng-bareng. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantap, betul. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Tadi kelompok 1 sudah cukup baik, tetapi bisa lebih baik lagi kalau dideskripsikannya lebih detail. Dia bisa menceritakan bentuknya seperti apa dan juga kesan setelah memakan roti lapis talasnya atau bolu lapis talas. Kita lanjut ke kelompok yang kedua. Siapa kelompok yang kedua? Silakan, Bapak. Coba sekarang perhatikan ke depan. Semuanya perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
santan, pasta, pertalas, ubi ungu, gula, margarin, minyak, whipped cream, keju, susu, dan sedap kue. Rasa yang gurih dan dari keju dan manis yang membuat saya menyukainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk mantul untuk kelompok 2. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, betul kelompok 2. Silakan duduk. Tadi kelompok 2 sudah lebih baik lagi dideskripsikan bentuknya persegi panjang atau kotak dan lebih detail bahan-bahan yang disebutkannya. Sekarang lanjut lagi ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Depan aja. Perhatikan semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patrania Dartiawan, perwakilan dari kelompok 3 akan mendeskripsikan lapis talas Bogor. Lapis talas Bogor adalah makanan khas Bogor yang didirikan oleh sepasang suami istri bernama Angkara Jati dan Rizka Wahyu Ramadona. Lapis talas Bogor memiliki rasa yang manis dan sedikit asin dari taburan keju dan memiliki tekstur yang lembut, seolah terasa meleleh di mulut. Lapis talas Bogor terbuat dari tepung terigu, susu bubuk, telur, emulsifier, garam, margarin, pasta talas, dan pewarna makanan. Nilainya sangat menarik, membuat ini cepat-cepat memakannya dan memiliki warna yang cantik. Saat memakannya membuat lidah kita seperti disapu oleh kapas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk mantul untuk kelompok 3 yang kompak. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, jangan duduk. Tadi kelompok 3 sudah ada majasnya. Majasnya apa katanya? Seperti tersapu saat memakan bolu lapis talas. Selain itu juga ada majasnya saat memakan lapis talas seperti menari di mulut. Itu kan lapis talasnya bisa menari di mulut gitu ya. Itu majas yang mengibaratkan benda mati seolah bisa hidup. Kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya, kelompok 4. Silakan. Perhatikan semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan sebuah teks deskripsi lapis talas Bogor. Lapis talas adalah kertas seperti plastik yang berbahan utama tepung beras. Lapis talas biasanya memiliki warna cerah yang menyiratkan menggunakan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya. Di Bogor sendiri, lapis talas yang terkenal adalah lapis talas Sampuriang yang merupakan distributor terbesar lapis talas Bogor. Lapis talas ini terbuat dari lapis talas, gula pasir, warna kuning, warna merah, terus margarin, gula, warna putih, keju, dan minyak goreng. Bentuknya panjang, Pak. Rasanya manis dan sedikit asin dari kulitnya. Tampilannya sangat menarik dan menggugah selera. Maka kita menjadi terpelajar saat memakannya. Menurut kelompok kami, rasanya enak, manis, dan pas. Terima kasih kelompok 3. Berikan tepuk mantul untuk kelompok 4. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Tadi kelompok 3 sudah bagus, sudah detail menjabarkannya tentang bolu lapis talas. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya, kelompok 5. Silakan. Semuanya perhatikan ke depan, oke? Menjawab salam itu wajib bagi setiap muslim. Jika ada teman kalian yang sedang mengucapkan salam, berarti kalian harus wajib menjawabnya bagi muslim, oke? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasbimut Adam Marabi Setiawan, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan membacakan teks deskripsi tentang lapis talas Bogor. Lapis talas
Bogor adalah makanan khas Bogor. Masyarakat Bogor suka dengan makanan itu. Lapis talas Bogor biasanya dijadikan oleh-oleh khas Bogor. Selain masyarakat Bogor, wisatawan juga biasanya suka dengan lapis talas Bogor. Bahan-bahan dari lapis talas Bogor adalah tepung terigu, tepung maizena, telur, susu bubuk, gula pasir, vanili, margarin, pewarna makanan, dan santan instan. Tampilan dari lapis talas Bogor sangat menarik, enak, dan menggugah selera. Rasanya juga dari lapis talas Bogor enak, manis yang pas, gurih, dan teksturnya sangat lembut. Karena rasanya yang sangat enak, seperti memaksa kita untuk makan. Saya suka dengan lapis talas Bogor karena rasanya yang sangat enak, manis yang pas, gurih, dan teksturnya sangat lembut. Penampilannya juga menarik dan menggugah selera. Karena enaknya rasa lapis talas ini, lapis talas banyak muncul di acara-acara penting seperti acara keluarga, acara lamaran, acara nikahan, dan acara-acara lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk mantul untuk kelompok 5. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Terima kasih kelompok 5. Tadi apa katanya lapis talas bisa ada dan hadir di acara pesta seperti acara hajatan, tunangan, khitanan, dan lain-lain. Kita lanjut ke kelompok yang terakhir, kelompok 6. Siapa yang mau maju kelompok 6? Artis, Pak. Oke, artis kita. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 6. Semuanya perhatikan ke depan, oke? Oh. Kamu pertama nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mendeskripsikan mengenai lapis talas Bogor. Lapis talas Bogor berasal dari Bogor. Makanan ini khas Bogor yang sangat diminati oleh orang luar dari Bogor. Lapis talas Bogor adalah tepung terigu, telur, gula pasir, garam, margarin, talas atau kado, dan pewarna makanan. Lapis talas Bogor juga biasa dipakai topping bakso krim dan keripik cheddar yang halus. Lapis talas Bogor ini memiliki tekstur yang membuat seperti sedang memakan apa. Karena lapis talas Bogor ini memiliki dua warna yaitu kuning dan ungu. Ini memiliki perpaduan warna yang cantik. Saat sedang memakan lapis talas Bogor, kita akan menjadi senang karena teksturnya yang lembut, rasanya yang manis, dan aromanya lapis talas Bogor yang wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk mantul untuk kelompok 6. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan dan sudah membuat teks deskripsi tentang lapis talas. Semuanya sudah bagus, sudah baik, tapi bisa lebih baik lagi, bisa lebih dipikirkan lagi, dan bisa lebih rinci lagi. Nah, kita tadi sudah melakukan aktivitas apa aja? Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan tadi jam sebelumnya? Ada apa aja tadi? Ada kegiatan apa aja? Coba Kejo, tadi kamu sudah melakukan kegiatan apa aja nih? Pertama sudah ngapain? Mendeskripsikan Sotomi. Terus setelah mendeskripsikan Sotomi Bogor, mendeskripsikan apa lagi tadi? Mendeskripsikan lapis talas. Dan memperhatikan apa? Lapis talas. Oke, tadi kegiatan sebelumnya kita sudah mendeskripsikan soto mie Bogor dan juga lapis talas. Ketika kita mendeskripsikan, kita harus mendeskripsikan apa aja? Coba lihat ke depan. Terus? Tekstur.
Berarti ketika kita mau mendeskripsikan, kita harus melibatkan panca indera kita. Warnanya seperti apa, bentuknya, aromanya, baunya, teksturnya, hingga rasanya. Nah, kita sampai pada tahap yang terakhir, yaitu kegiatan post test atau mengkonstruksi secara mandiri. Di sini ada gambar apa? Kalian tahu roti unyil? Pernah makan roti unyil? Nah, sekarang kalian silahkan, Bapak akan mengirimkan link post test kepada kalian. Kalian silahkan mendeskripsikan roti unyil selama dengan waktu 10 menit. Penjaringan kesehatan. Oke, Bapak udah kirimkan ke Bianca. Bianca silakan di-share ke grup kelasnya. Siapa yang ngebawa handphone? Yang ngebawa handphone di kertas aja ya. Silakan kalian kerjakan dengan waktu 10 menit. Oke, ada lagi yang bawa handphone, isi nama dan kelas. Belum dapat ya? Silakan kerjakan dalam waktu 10 menit. Waktunya 8 menit lagi. Wow. 5 menit lagi. Wow. Kalau mau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Bahannya kayak gimana, rasanya seperti apa, bentuknya ini unik atau enggak bentuknya, ini kan beda dari laboratorium. Silahkan kalian deskripsikan. Kalau kalian sudah pernah mencobanya, kalian bisa berikan teksturnya, meltingnya atau bagaimana, terus rasanya ada apa aja biasanya di roti ini. Ini kan Bapak sengaja ngambil makanan khas Bogor supaya dekat sama kalian. Waktunya 4 menit lagi. Jika sudah, silakan klik kirim. Klik kirim. Kalau yang menggunakan kertas, kumpulkan di depan. Nanti akan dikumpulkan di bawah.
3 menit lagi. Sudah. Yang udah handphonenya atau telepon genggamnya kita lagi di depan. Dua menit lagi. Ya, udah handphonenya sudah lagi. Kirim ya. 1 menit lagi. Kamu udah. Ayo udah. Bukan. Awas. Sudah semuanya, waktunya 30 detik lagi. Silakan yang udah kumpulkan handphonenya. Ali. 20 detik lagi. Sudah selesai? Sudah semuanya? Sudah. 3, 2, 1. Oke. Jika sudah selesai, Bapak juga sudah mengirimkan link self assessment atau penilaian diri sendiri kepada teman kalian. Kalian bisa scan kode batang yang ada di depan atau mengklik tautan yang sudah Bapak kirimkan ke teman kalian. Di situ ada beberapa instrumen atau pertanyaan. Kalian bisa pilih 1, 2, 3, atau 4 tentang pemahaman kalian mengenai pembelajaran hari ini. Paham? Paham. Bapak permisi, Pak. Biasanya sudah dikirimkan? Sudah di kelas. Isi nama lengkap dan juga wah. Isi angka 4 apabila kalian sangat menguasai, angka 3 menguasai, angka 2 cukup menguasai, dan 1 tidak menguasai. Waktunya 2 menit saja. Satu menit lagi. Tinggal dipilih, tidak perlu kalian pikirkan, hanya perlu kalian lakukan. Kalau sudah klik kirim, simpan handphonenya di depan. Kirim Pak kalau udah. Sudah kirim, gampang kan? Simpan sudah semuanya. 30 detik lagi. Hari sudah duduk. Ini sudah simpan. Oh itu yang asesmen kok. Simpan handphonenya, simpan. Kamu udah belum? Belum ya? Nanti simpan handphonenya. Saya belum 24 jam. Iya. 24 jam. Handphonenya simpan. Simpan. Oke. Ini nanti simpan dulu. Oke. Semuanya sudah? Simpan aja. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 udah? Ya semuanya? Ya.
Semuanya perhatikan ke depan. Bapak ingin kalian merefleksikan pembelajaran kali ini secara umum. Siapa satu orang yang berani mengungkapkan pendapatnya? Bapak mau Hasbi aja. Coba Hasbi. Bapak ingin bertanya kepada Hasbi. Apakah kamu mengerti atau kalian mengerti tentang pembelajaran yang Bapak ajarkan hari ini? Ngerti. Semuanya mengerti tentang pembelajaran yang Bapak sampaikan hari ini? Alhamdulillah. Lalu, apakah pembelajaran hari ini memotivasi diri kalian menjadi lebih baik lagi? Ya. Kenapa memotivasi kalian menjadi lebih baik lagi? Karena apa? Karena pembelajarannya menarik atau tidak? Menarik. Apa yang membuat kalian menarik? Menurut kalian menarik di pembelajaran hari ini? Coba sih. Ada videonya menarik atau tidak? Menarik, alhamdulillah. Lalu pertanyaan ketiga, apakah pembelajaran ini dapat berguna untuk kehidupan sehari-hari? Coba jawab semuanya dengan Bapak, pembelajaran hari ini berguna nggak untuk kehidupan sehari-hari? Tentunya berguna ya, karena pembelajaran hari ini itu nantinya akan berguna apalagi kalian ketika berwirausaha. Itu bisa mendeskripsikan usaha kalian lebih detail lagi, seperti itu. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan semangat di siang hari ini. Bapak ingin sebelum menutup doa ingin menyampaikan terlebih dahulu pembelajaran di pertemuan sebelumnya, pertemuan setelahnya atau pertemuan minggu depan itu kita akan masuk juga baru, yaitu tentang cerita rakyat. Coba Bapak ini satu orang untuk memimpin doa sebelum pulang. Silakan. Silakan hari ini. Sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing pada Allah. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.